semua, kita berjumpa kembali di channel saya, Lambung Bakul Channel. Pada kesempatan ini kita akan seperti biasa ngobrol ringan, diskusi sama teman saya yang di samping saya ini, yaitu Kang Hamdan. Apa kabar Kang Hamdan? Alhamdulillah baik. Sedikit cerita, Kang Hamdan ini adalah sahabat saya dari sekolah. Beliau aktif di organisasi bersama saya. Nanti kita ngobrol seputar organisasi dan pengalaman beliau yang telah beliau jalani. Seperti apa Kang Hamdan? Sebelum ngobrol terlalu jauh ya. Ini ngomong apa nih maksudnya ngundang saya ke sini gitu? Oh, jadi gini Kang Hamdan, di di channel saya ini kebetulan kita akan ngobrol seperti podcast Kang Hamdan. Kita berbicara santai sambil ngopi. Saya akan menanyakan apa-apa yang telah Kang Hamdan lakukan. Yang kita lihat Kang Hamdan ini aktif di organisasi. Kita berbicara untuk seputar organisasi aja dulu gitu. Jadi organisasi menurut Kang Hamdan itu seperti apa? Kalau organisasi sendiri menurut saya seperti yang Kang Deden tahu ya, kita udah sering banget organisasi. Organisasi itu ya kumpulan orang-orang yang ingin maju gitu loh. Menurut saya kayak gitu. Jadi organisasi tersebut Kang Hamdan selama ini udah ikut apa aja organisasi? Waduh, kalau ditanya banyak apa enggaknya sih mungkin Kang Deden lebih banyak dari saya gitu loh. Jangan kayak gitu. Kita kayak enak gitu. Jadi kita biar teman-teman semua tahu di sini. Saya pengen tanya ini pengalaman organisasi apa aja yang sudah Kang Hamdan ikuti dan sudah Kang Hamdan lakukan sama organisasinya itu. Saya kalau ditanya organisasi sih, saya organisasi dari dulu itu dari SD ya. Kita zamannya SD itu dari kelas 4 SD waktu itu saya organisasi. Kalau dulu itu ada yang namanya dokcil ya Kak. Oh, dokter kecil. Ya, dokter kecil. Ya, bermula dari situ. Iya betul. Kalau Akang sih dokter gede mungkin ya. Kan udah sama-sama kecil. Saya ngikutin Akang nih. Datang baru. Iya. Kalau saya sih dari situ, dari dulu dokcil itu saya itu dibimbing sama yang namanya guru saya itu Pak Oji, mungkin akan tahu. Kang Oji ya. Kang Oji. Dari situ saya di organisasi. Sebenarnya sih waktu SD kan kita masih kecil gitu kan, belum ngerti organisasi, tapi kita udah diarahin ke situ gitu loh. Waktu itu dokcil itu kan kelas 4. Kalau kita anak kecil sih kita bertanya-tanya ngapain sih ini maksudnya apa sih? Nggak taunya itu kita diarahkan untuk organisasi. Iya. Sejauh ini kan anak-anak muda banyak di kita. Bahkan tren organisasi di kalangan pemuda ini seperti hal yang tabu. Dalam arti ngapain sih organisasi? Buang-buang waktu, mendingan santai-santai ngopi aja daripada organisasi. Betul. Kang Hamdan ini kenapa justru malah milih ikut berorganisasi? Kalau menurut saya gini sih ya, kalau organisasi itu panggilan jiwa ya kan? Panggilan jiwa itu yang pertama gitu loh. Terus panggilan apa ya? Ya teman-teman yang udah masuk organisasi, kalau kita lingkungan kita semuanya organisasi pasti kita ke bawah gitu loh. Karena paksaan juga kalau organisasi menurut saya, kalau lingkungannya itu bagus. Iya gitu. Terus manfaat apa sebetulnya? Jadi gini, manfaat apa dalam arti ketika Kang Hamdan ikut organisasi dan teman Kang Hamdan di luar organisasi nih? Manfaatnya sih banyak banget ya. Contohnya kayak kita sekarang udah bisa ngobrol, terus di masyarakat juga ya kita aktif gitu loh. Jadi kita terdorong gitu loh untuk berorganisasi kayak gitu. Kan gini, sekarang ini banyak pemuda-pemudi di masyarakat khususnya di kita ya, yang seperti halnya untuk bergabung di organisasi ini males gitu. Jadi pesan Kang Hamdan itu seperti apa untuk mereka? Ya kalau menurut saya ngopi dulu boleh. Iya boleh. Sambil ngopi. Kita ngobrol ringan sambil ngopi. Maksudnya jangan terlalu serius gitu. Iya. Biasanya saya di sini sudah lama. Tapi kita baru ketemu di channel ini. Oh iya, benar. Kalau menurut saya sih pesan saya untuk untuk anak muda kalangan sekarang gitu. Ya masuklah organisasi gitu. Ketika kita ikut berorganisasi, kita itu punya nilai lebih gitu di masyarakat kayak gitu. Kita bisa ngomong seperti gini, terus kita bisa ikut aktif lah istilahnya dalam organisasi gitu loh. Iya, artinya gini, yang saya tangkap dari Kang Hamdan ini bahwa sekolah formal itu tidak hanya di bangku kelas gitu kan? Iya betul. Ini adalah pengembangan diri di luar kelas untuk kita bisa eksplor apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita di masa yang akan datang. Iya betul, itu salah satu manfaatnya sih seperti itu gitu kan. Yang satu mungkin nih Kang Hamdan ya, sejauh ini pasti Kang Hamdan banyak dikenali di masyarakat.
itu merupakan kebanggaan atau enggak gitu? Ya seenggaknya sih nanti kalau kondangan mungkin nggak sepi-sepi banget ya. Iya. Kalau kita dikenal gitu. Terus seenggaknya kita ikut andil lah dalam berpartisipasi di masyarakat gitu. Kita mungkin orang-orang Cilangkap sih udah bosen mungkin ya ngeliat kita berdua gitu. Betul. Jamdan lagi sama Sedirin lagi gitu. Itu kan pemikirannya seperti itu. Tapi kan jauh dari situ ada manfaat tersendiri gitu loh buat kita. Jadi gini, sebetulnya saya mendatangkan Kang Hamdan ke sini bukan maksud apa-apa, tapi ingin memotivasi biar semua ikut gabung gitu. Iya. Dalam arti ini loh, kita seperti ini bukan karena dadakan, dalam arti ini persiapan dari dulu. Iya. Kita bisa sampai sekarang ini karena berkat organisasi, betul kan? Organisasi betul Iya, sekali gitu. gitu. Jadi teman-teman di sini bisa ikutin apa yang kata Kang Hamdan bilang, bahwa ikut organisasi itu hal yang penting seperti itu. Betul sekali. Ada pengalaman seru nggak, Kang? Pengalaman seru sih mungkin kalau susah sih kalau kita ditanemin dari pertama gitu ya, dari waktu saya dulu kelas 4 SD saya udah ditanemin, seru-seru aja gitu loh. Terus pengalaman yang seru sih, lebih seru sih pas waktu SMK ya. SMK itu zaman-zaman di OSIS dulu, zaman OSIS. kita ibaratnya mengenal cinta tapi kita harus ikut organisasi. Ya itu gimana ngebagi waktunya dulu nih? Kan seru nih pembahasan. Ngebagi waktu antara percintaan dengan organisasi. Ini dua hal yang gak bisa dipisahkan ya. Intinya sebenarnya gimana ya? Kita antara pacar ya kita punya pacar gitu, sayang sama pacar kita. Tapi kita juga sayang sama organisasi kita gitu. Betul. Itu yang bagi waktunya susah banget kadang-kadang, sampai maaf cewek saya itu sampai marah gitu. Kita ikut organisasi terus kayak gitu. Terus yang waktu pengalaman seru saya di organisasi itu waktu dulu pas pertama saya masuk SMK, saya kebetulan SMK Citra Bangsa ya. Kita bukan saya doang. Iya. Betulan. Iya kayak gitu. Dulu itu saya sama rekan saya itu yang namanya Darwin, ada teman saya itu namanya Darwin. Saya itu sebenarnya nggak mau masuk organisasi. Kita satu angkatan berarti. Satu angkatan waktu itu tuh sama Darwin gitu. Kita itu nggak mau ikut organisasi, tapi waktu itu berhubung senior saya anak Cilangkap semua yang masuk di organisasi, disitulah saya harus masuk, mau nggak mau masuk gitu. Kan kita ya atas nama kampung gitu ya? Iya, atas nama kampung, karena dulu itu pesannya jangan sampai mati nih organisasi dari Cilangkap di Cilangkap. Oh gitu ya. Jadi kita punya beban tersendiri buat lanjutin estafet organisasi itu. Betul, kayak gitu. Terus di situ waktu itu saya memberanikan diri buat mencoba ikut masuk organisasi OSIS waktu itu. Terus saya sama Darwin ikut tes, ceritanya nih Kang. Pas ikut tes saya itu kan di daftar yang lolos itu kan ada nama-namanya nih. Iya. Nah di situ tuh saya pertama itu nggak ada. Nggak masuk ke daftar list. Nggak masuk ke daftar list itu Kang. Terus saya kontak Darwin, mungkin kita nggak lolos nih Cing. Iya. Kayak gitu, nggak masuk organisasi. Nggak taunya ini itu permainan anak-anak kampung kita sendiri. Jadi ada permainan. Dibikin drama gitu. Iya. Setelah itu tuh habis zuhur, nggak tahu saya dipanggil sama kepala sekolah. Waktu itu saya, Darwin, Indra, sama Erwin, Ainun, sama Rijal waktu itu 6 orang. Iya. Saya kaget kan karena nggak ada nama saya nih, kenapa saya dipanggil? Nggak taunya di situ saya dicalonkan jadi wakil ketua OSIS waktu itu. Dan yang lebih serunya ketua OSIS sama wakilnya itu 4 orang dari Cilangkap semua Kang. Oh dari Cilangkap semua? Iya dari Cilangkap semua waktu itu. Saya sama Erwin, Darwin dulu sama Ainun, terus ada Indra sama Rijal waktu itu. Kan di situ jadi seru kan. Jadi pas pencalonan diri itu maksudnya pengenalan diri. Iya. Di kelas-kelas itu apa sih namanya? Kayak kampanye. Iya, kampanye. Kampanye itu pas waktu kampanye itu jadi perkenalkan namanya misalnya Hamdan nih dari Cilangkap. Terus Erwin dari Cilangkap, Darwin dari Cilangkap, jadi Cilangkap semua. Iya. Jadi ada yang seru ketawa-ketawa, ada yang Cilangkap mulu gitu loh. Jadi itulah serunya di organisasi. Ya, tadi kan Kang Hamdan udah banyak cerita tentang organisasi dia yang dulu dari belajar organisasi dari mulai bangku sekolah. Nah sekarang gini, ilmu udah banyak gitu kan, pengalaman organisasi. Udah banyak adalah. Iya, maksudnya sudah banyak ikut organisasi. Sedikit banyak maksudnya udah ikut. Terus apa sumbangsi Kang Hamdan untuk masyarakat atau di kampung Kang Hamdan sendiri udah ikut apa aja gitu? Kalau di kampung sendiri sih sekampung kita. Iya. Kita ceritanya nggak kenal. Dulu nih. Saya pengen tanya justru makanya.
Kalau di kampung sendiri kan seperti visinya kita ya selama kita masih bisa lah buat membantu gitu loh. Walaupun tanpa misalnya bantuan materi dalam bentuk uang gitu, kita bisa bantu tenaga, kita ayo bantu gitu. Kayak kemarin alhamdulillah kan acara santunan yatim kita ikut masuk gitu loh, ikut andil. Terus acara 17-an kan, acara Karang 17-an ya, Karang Taruna. Kang Hamdan ini salah satu anggota Karang Taruna, satu partner sama saya di Karang Taruna.